Selamat sore teman-teman. Kali ini kita lagi di Madiun bareng Mas Riko. Nah, kebetulan ini lagi ada Pak Wahyudi. Nah, monggo Pak dikenalkan dulu ke teman-teman. Oke, selamat sore sobat-sobat tanpa pintu, letting in dan bersejiwa. Kenalkan, saya Wahyudi asli Magetan. Kebetulan ini kan ada tim tanpa pintu yang berkunjung ke Madiun. Terus langsung lah tadi kontak, aku datang ke sini sesuai mendadak aja lah ini. Iya, mendadak ini tadi rencananya. Jadi nggak ada plan, nggak ada tiba-tiba ya ngalir aja lah. Om Wahyudi ini kenal Mas Riko udah berapa lama? Aku kenal Mas Riko itu pertama kali lihat dari Ngaji Roso. Yang pertama kali Mas Riko muncul itu waktu membahas tentang letting in. Itu kan bagi saya itu suatu hal yang baru lah. Intinya biasanya yang dikatakan itu kan memeluk emosi kan gitu. Memeluk sensasi itu loh. Iya. Nah, kebanyakan ya kalau orang awam ya saya juga lah ya setaunya itu kan kalau emosi itu biasanya orang kalau ya contoh marah lah pasti kalau nggak ditahan tapi memendam kemarahan sama diungkapkan kan biasanya gitu loh. Entah dengan kata-kata yang kasar atau gimana lah yang terus meluapkan kemarahan. Waktu itu bagi saya itu ini hal yang baru gitu loh. Ini kok ada emosi intinya diterima, dirasakan total. Waktu itu kan aku ya penasaran aja. Tapi waktu itu belum memahami bener gitu loh. Gimana gitu. Terus tak ikuti dulu beberapa episode ya sekitar 3 kalau 4 itu terus ada pertama kali kopdar. Oh, yang di Surabaya pertama kali ya? Ya, di Hotel Pavilion itu. Yeah. Terus aku waktu itu begitu bukaan ada buka pendaftaran itu aku langsung daftar lah. Langsung daftar. Kalau nggak salah peserta pendaftar itu ke nomor 4 lah kalau saya kan masih sedikit gitu. Yeah. Ya, dulu lihat Mariko juga itu aku gini, ini masih muda, intinya penampilannya kan juga terus dia ngomong itu kayaknya ceplos-ceplos seenaknya gini gitu loh. Kesannya itu tapi mendalam gitu loh. Ya baru pertama kali itulah aku mengenal yang namanya diistilahkan letting in itu loh. Aku baru tahu itu, baru tahu pertama kali bahwa memeluk samskara istilahnya. Waktu itu Mas Riko itu bilangnya samskara, istilahnya mungkin bahasa Sanskrit ya itu kan ya. Ternyata pendaman. Nah akhirnya aku itu ingat kalau pendaman itu justru yang membuat kita itu menjadikan masalah berulang dan itu terjadi pada diri saya gitu. Permasalahannya itu tiap kali ada usaha itu cepat naik terus tiba-tiba jatuh itu beberapa kali. Terus akhirnya saya sampai punya hutang lah itu waktu itu. Uang tinggal 600.000, hutang saya sekitar 40 juta itu tahun 2014-an. Bukan terus akhirnya aku memutuskan usaha tak tutup, aku ke mana? Lari ke Tangerang lah, kita cari batu loncatan untuk cari kerja untuk menyelesaikan hutang itu. Ya bisa, akhirnya bisa dapat kerjaan. Seiring berjalannya waktu sampai 2017 itu aku kembali ke Surabaya kerja di pelabuhan. Terus dapat posisi jabatan yang lumayan lah, yang bagus lah. Tapi ya gitu, tetap kena cobaan lagi lah istilahnya gitu. Kena sakit, terus posisi juga di iri, ada temen iri, terus posisi akhirnya karena dia punya orang dalam, akhirnya aku digeser, posisinya digeser meskipun jabatannya sama tapi
departemennya beda gitu. Tapi akhirnya aku sakit, aku resign. Terus aku akhirnya ya itulah sampai mengalami itu beruntun ya itu. Aku sakit, resign, habis itu istriku sakit, terus meninggal, itu beruntun. Itu tahun berapa? Tahun 2020, Oh, 22. 22. Jadinya 2022. Nah, terus ketemu Mas Riko ini awal 2024 ya kalau Iya. nggak salah ya. Nah, baru lihat di Ngaji Roso itu. Ini terus aku ya itu tadi istilahnya baru mengenal bahwa baru tahu memeluk emosi itu loh. Iya. Ya itulah yang bikin aku kok begini, maksudnya itu kan sebelumnya belum ada gitu. Iya. Karena aku suka ngikuti channel Ngaji Roso sih. Ngikuti channel Ngaji Roso itu semua narasumber itu aku ikutin gitu loh. Ya baru ketemu Mas Riko ini yang aku benar-benar lain dari yang lain gitu loh. Memeluk samskara itu yang diistilahkan ya. Itu. Jadi akhirnya aku ikut workshopnya kopdar ya istilahnya, waktu pertama kali itu kan kopdar. Iya, yang pertama kali itu masih Iya. kopdar. Ya itu. Ya masih kopdar itu, terus ikut di situ, pulang itu pelan-pelan tak praktekin. 2024 pas puasa itu jatuh sakit lagi. Oh. Kakiku itu kayak apa ya, rasanya itu sakit itu loh, buat berdiri aja sakit. Nah disitulah aku benar-benar mempraktekkan, intinya merasakan total Yang sakit itu di mana? di kaki. Rasanya? Rasanya itu kalau orang bilang jarem ya, jarem, tapi sakit. Tiap hari itu? Tiap hari. Buat jalan aja susah. Enggak, misalnya kondisi dingin, ngilu, enggak. Jadi 24 jam. Akhirnya saya cuma bisa berbaring kan. Kalau mau ke kamar mandi atau mandi itu berdiri aja susah aku. Terus jalan pelan-pelan sampai sama anakku tuh dipapah gitu loh. Iya, iya, iya. Terus tak suruh aku mandi itu duduk karena berdiri itu sakit. Tiduran aja sakit itu loh, posisi kaki itu. Iya. Nah, itu benar-benar aku nggak mau ke dokter atau apapun, itu enggak. Aku coba tak praktekkan itu, yang istilahnya apapun yang terjadi gitu. Dialami total. Dialami total itu, tak praktekkan. Nah dari situlah suatu malam itu tiba-tiba kakiku tuh kayak ada yang gerakan itu kayak ketarik gitu loh. Iya. Tapi sakitnya luar biasa di situ. Aku mengalami itu selama 2 malam. Nah habis itu aku mulai agak reda sakitnya. Itu Jadi, hampir 1 bulan aku merasakan jadi sensasi. benar-benar dialamin total. Alamin total. Sekarang aku pun kalau sakit itu sekarang nggak pernah minum obat atau mesti tak terima semua. Yang ketika mempraktekkan itu yang dirasakan apa dalam waktu proses letting in itu? Ya kalau sensasinya kan sakit ya pasti ya, sakit. Jadi dirasakan itu, tapi di kedalaman itu tenang gitu loh. Ya harusnya kan aku bingung kan masalah ibaratnya aku itu punya usaha toko pakan kan sekarang. Nah waktu itu kan jarang buka akhirnya. Iya. Nah kan kalau dalam kondisi mungkin yang belum ya kan pasti bingung nanti dapat uang dari mana kan gitu. Oh itu yang jenengan sampaikan pas kita Zoom bareng alumni itu ya? Ya yang tak sampaikan waktu Zoom alumni itu, itu kan akhirnya tak terima total kejadian tayangan ya sekarang istilahnya tayangannya itu tak terima total. Wis nanti entah apa jadinya gitu waktu itu. Nah cuman karena keuangan habis lah itu loh, di situ ada muncul kebingungan. Aku harus ambil modal dari mana gitu. Yeah. Akhirnya tak putuskan aku menggadaikan BPKB sepeda motor itu. Yeah. Ya karena sebenarnya kan itu gini, antara ya tidak. Istilahnya apapun yang terjadi kan jangan bereaksi gitu loh. Yeah. Diem aja, tapi tetap aku kalah tetap.
masih ada rasa ketakutan di situ, Khawatir. ya kan. Terus akhirnya ya kalau dikatakan ya orang berutang akhirnya ya menderita. Tapi ya seiring berjalannya waktu tak sadari lagi, dan sekarang ya ngalir aja intinya, apa ya, nyaman lah sekarang itu, nggak ada rasa ini lagi, bener-bener lah ini aku ngalamin sendiri, apa ya, ya namanya masih, kalau awal-awal kan kita kayak yang dikatakan Mas Riko identitas lamanya itu masih ibaratnya masih narik-narik gitu loh gitu. Tapi secara frame udah berganti. Yang dulu kan kalau Om Wahyudi cerita dari yang kena musibah sakit, terus akhirnya keluar kerja, terus akhirnya sampai istrinya juga ikut sakit terus meninggal. Nah ini frame-nya udah ganti, terus sekarang berganti ke yang frame usahanya. Ya. Terus sekarang kan apa namanya, kemarin lah ya sebenarnya ini kejadian hal yang biasa ya. Aku kan sekarang kalau dulu aku nanam melon di greenhouse ya, di halaman rumah itu kan ada itu waktu awal nanam itu pas aku sakit itu hasilnya jadi kurang kan. Terus yang kedua itu udah lumayan karena aku udah agak baikan kan, udah waktu udah letting in terima total itu tak coba lagi tapi ya belum maksimal. Nah yang ketiga itu sudah mulai bagus. Yang keempat kemarin itu 99% lah buahnya itu. Ya aku akhirnya dari situ juga kan ngambil kesimpulan. Jadi apa ya benar juga apa yang dibilang, realita itu sesuai cerminan batin kita. Kan gini, sebenarnya sih hal biasa, waktu itu kan saya niatin aja ya tiba-tiba pengen nyoba di sawah kan gitu. Awal dari motif itu saya itu cari sewa tanah itu nggak dapat. Terus akhirnya tak sadari kenapa nggak dapat. Terus apa motifku yang keliru atau gimana, maksudnya ada motif tertentu, tak selami lagi. Ternyata itu musimnya itu belum bagus karena masih ada hujan, masih itu kan gitu. Kalau sesuai prediksi biasanya kan, kebiasaan ilmu titen itu bulan 3 itu masuk musim kemarau kan. Nah tapi kenyataannya sampai bulan Mei kan masih hujan. Nah kemarin itu nyari itu nggak dapat. Ya sudah aku tenang aja, ngalir aja, santai wae lah gitu. Ternyata memasuki bulan 5 aku dapat sewa tanah gitu loh. Ya, tanah sawahnya teman juga. Padahal ya setiap hari sering bareng gitu loh. Sering main bareng. Itu awalnya ya nggak ngomong apa-apa. Ya tahu-tahu pas kemarin barusan aja itu tiba-tiba ya nawarin sawahnya itu. Sawahku mbok sewa piye gitu loh. Kan bagi saya satu hal yang kok tiba-tiba gitu loh. Akhirnya sepakat, ya tak coba. Terus proses kan dari awal tanahnya diatur, dicangkul itu loh kan gitu. Tapi terus orang-orang itu meragukan karena masih dari kemarin masih ada hujan deras, hujan angin kan gitu. Apa dadi aku tenang aja tadi. Kenyataannya aku nyaman aja gitu loh, ngalir aja lah gitu. Kenyataannya dan pas kemari Rabu hari Senin kemarin aku mulai tak tanam bijinya, itu mulai tak tanam dan itu sudah kan hujannya sudah mulai nggak ada gitu. Dan tak tanam hari Senin, tadi pagi aku tak tengok di sawah kan, aku sambil nyiramin gitu udah ada yang tumbuh. Jadi intinya ya itu tadi loh, relate apa ya, cerminan batin tuh, lagi-lagi cerminan batin itu sangat-sangat luar biasa lah, cocok ya. Jadi kemarin itu sempat ada
eh, statusnya Om Riko Ya. yang kurang bijak lah kalau kamu bercermin sebelum kamu tersenyum cerminnya suruh tersenyum itu kurang lebih itu. Iya, iya. Ya kan. Nah, disitulah intinya kan ya memang benar. Saya merasakan betul gitu loh. Sekarang itu hidup saya itu nyaman aja meskipun ya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi dengan kondisi apapun saat ini Mbak itu nggak terjebak dengan identitas lamanya gitu ya. Ya tetap ada kan pasti muncul itu tapi Ya. terus Ya kan wajar tuh. Mas Riko sendiri kan sering menyampaikan jadi memang nggak proses belajarnya itu memang nggak bisa instan ya buru-buru harus pelan-pelan iya dan jangan terlalu serius juga ya main-main main aja. aja Kayak gitu sekarang ya tak bikin main-main aja intinya nggak terlalu terlalu aku kan ingat anunya Mas Riko tandanya itu gampang sebenarnya kalau posisi kita itu kok tegang ya berarti kita nyut di pikiran dalam ego cerita gitu itu ya. iya terhanyut dalam cerita tapi kalau kita santai nyaman aja loh gitu loh itu benar-benar memang apapun bisa dirasakan makan ibaratnya lauk kerupuk enak gitu ya guys Ya. bisa nikmat bener gitu Ya. kalau kita kan biasanya kalau dulu ya ini kan cerita perbedaan aja ya yang saya alami gitu itu benar-benar makan kalau dulu kita ya sekedar makan gitu ya sekarang itu beda gitu bisa lebih menikmati ya ngerokok juga gitu ngopi itu ya kalau biasanya orang kan minum kopi hanya minum gitu kalau sekarang enggak sekarang lagi apa ya sekarang itu lebih nyaman soalnya main-main aja lah ya siap itu kan sebenarnya kalau nggak salah di Quran itu ada ayatnya itu kita itu hanya suruh bersenang-senang atau gimana gitu loh lupa aku pernah denger sih nggak baca kurang lebihnya gitu ya. Baik Om Wahyudi karena ini sudah mau maghrib ya. Saya dari tim Tanpa Pintu, Mas Riko dan seluruh teman-teman makasih ya. Om Wahyudi sudah mau meluangkan waktunya sharing pengalaman bersama teman-teman yang lain. Nah untuk closing statement Om, buat mungkin teman-teman yang saat ini masih terkendala dalam prakteknya ini apa? Saran dari Om Wahyudi yang sudah mempraktekkan. Buat teman-teman yang masih baru mungkin ngikutin workshop baik offline maupun online itu nikmati aja tayangan kalau memang muncul sensasi di tubuh jenengan semua istilahnya apapun kok tayangannya nggak nyaman nggak enak ya itu hanya sekedar tayangan gitu loh bukan realnya gitu loh Semua pasti akan berlalu karena apa yang real itu sebenarnya kenyamanan di dalam itu loh. Iya. Dan kita sudah di garis finish. Di garis finish sudah selesai gitu. Iya. Yang bikin nggak selesai itu ya pikirannya yang bulat. Mantap. Itu aja. Ya baik teman-teman, itu tadi sharing dari Om Wahyudi. Sekali lagi terima kasih Om sudah mau sharing pengalaman. Untuk teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.